Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, kita jumpa lagi. Salam damai, salam sejahtera. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa yang belum like silahkan untuk like dan subscribe juga dan bunyikan tanda loncengnya juga bos. Oke bosku, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai telur entok yang gagal menetas. Jadi buat sahabat semua ya, buat sedulur-sedulur semua pasti pernah mengalami yang namanya telur entok kita itu gagal menetas atau mati di dalam sebelum menetas bosku. Nah, dan itu ada beberapa penyebabnya bos. Yang penyebab pertama itu adalah dari faktor usia indukannya bosku. Jadi usia indukan entok kita kalau usianya masih muda, entah itu yang jantan dan betina, itu memang untuk kualitas produksi telurnya dan kualitas fertilitasnya itu belum bagus bos. Jadi wajar jika indukan kita baru pertama kali bertelur, telurnya banyak yang gagal menetas atau fertilnya itu buruk. Itu jadi hal yang sangat wajar bos, karena itu memang usia indukannya itu masih muda dan masih awalan bertelur bosku. Nah, itu biasanya kan jantannya antara usia 7 bulanan ya. Jantan antara usia 7 bulanan itu memang belum bagus untuk bejantan. Tapi itu enggak masalah. Dilanjutkan enggak masalah karena itu memang hal yang wajar. Kalau indukan masih muda, kualitas telurnya atau fertilitasnya masih buruk atau kurang bagus, itu adalah hal yang wajar bos. Itu indukannya diteruskan saja, nanti kalau sudah produksi kedua atau yang ketiga itu biasanya lebih bagus lagi. Itu penyebab yang pertama. Dan penyebab yang kedua itu bisa disebabkan memang dari pejantannya bosku. Misal kalian punya pejantan yang sudah dewasa ya, antara usia 9 bulan ke atas atau 8 bulan ke atas, itu seharusnya kan sudah kualitas spremanya untuk pembuahan itu biasanya seharusnya sudah bagus. Tapi kalau pejantan di usia segitu kok hasil pembuahannya masih buruk terus atau tingkat fertilitasnya masih rendah, banyak telur yang gagal menetas, itu biasanya memang dari pejantannya yang kurang bagus bos. Jadi ada pejantan entok yang sudah dewasa tapi hasil pembuahan kepada sang indukan betina itu tidak bagus, menghasilkan tingkat fertilitas yang rendah. Itu juga ada. Dan jika sudah sering terjadi seperti itu, misal Anda sudah membuktikan sendiri kalau di kawin pejantan ini telurnya sudah banyak yang gagal menetas terus atau mati di dalam sebelum menetas, itu lebih baik diganti saja pejantannya bosku. Karena kalau masalah itu kita sulit untuk mengatasi. Kalau memang pejantannya itu sudah nggak jos lah, maksudnya nggak jos ya, hasil pembuahannya itu selalu buruk, selalu gagal menetas. Jadi biasanya itu hasil pembuahannya itu menghasilkan fertil yang kurang sehat bos. Jadi fertil yang kurang sehat itulah saat dia telurnya sudah berbentuk embrio atau sudah berbentuk minti di dalam, waktu menetas itu biasanya nggak kuat menetas, biasanya mati sebelum menetas bos, padahal itu sudah fertil. Itu bisa pengaruh juga dari sang jantannya bosku. Jadi lebih baik diganti bos kalau itu sudah sering terjadi. Nah, terus yang penyebab ketiga itu bisa juga karena cuaca. Cuaca yang tidak menentu itu juga bisa berpengaruh kepada proses penetasan telur bosku. Jadi cuaca yang tidak menentu, contohnya cuaca yang terlalu panas, itu juga bisa berpengaruh. Dan cuaca yang terlalu dingin juga berpengaruh, atau cuaca yang berubah-ubah seperti apalagi cuaca seperti ini ya. Kadang juga panas, kadang juga dingin. Atau juga sarang indukan kalian atau tempat telur indukan kalian itu yang dirami oleh indukan kita itu terlalu lembab, itu juga bisa pengaruh. Apalagi tanahnya kalau basah itu juga pengaruh pada proses penetasan telurnya bosku. Itu penyebab yang ketiga, yaitu masalah cuaca.
Terus yang keempat ini adalah yang pengaruh yang paling menurut saya ini paling penting sekali bos, pengaruh besarnya ya, yaitu masalah ransum pakan. Ransum pakan ini adalah pengaruh yang sangat besar sekali untuk kualitas produktivitas indukan kita bosku. Jadi ransum pakan kalau kita berikan kurang bagus itu juga bisa menghasilkan embrio yang kurang sehat juga, yang nantinya juga hasil persentase penetasannya itu rendah. Nah, maka di video sebelumnya saya sarankan untuk pakan kalau bisa nutrisinya juga diperhatikan masalah pakan. Dan untuk yang solusinya kalau masalah pakan ini sudah sering saya ulas ya, sering saya katakan kalau bisa walaupun itu 2 hari sekali diberikan daun mengkudu bos. Daun mengkudu ini sangat bagus sekali untuk kualitas produksi indukan bosku, untuk meningkatkan kualitas produksi indukan dan menyuburkan fertil telurnya bosku. Jadi maksudnya dengan pemberian daun mengkudu ini kualitas fertil telurnya itu bisa lebih bagus atau lebih sehat. Jadi nantinya nggak banyak yang mati di dalam bos. Itu yang paling pengaruh juga bosku. Jadi masalah yang paling pengaruh itu ke pakan itu bos. Nah, jadi masalah pakan diperhatikan, masalah indukannya juga diperhatikan. Karena untuk masalah pengaruh terbesar dalam kegagalan telur gagal menetas itu adalah dari pakan dan juga indukannya bosku. Kalau indukannya kita perhatikan sudah bagus, tapi masih banyak kendala yang mati di dalam, berarti ransum pakan kita yang harus perhatikan. Jadi gitu bos. Kalau pakan kita kok sudah bagus dan sudah kita berikan daun mengkudu juga kok masih seperti itu, ya kita bisa positifkan dari pejantannya. Berarti pejantannya yang jelek atau pejantannya yang kurang bagus untuk membuahi sang indukan betina, yang akhirnya hasil embrionya atau fertilitasnya itu rendah, buruk. Jadi harus diganti bosku. Kalau itu terjadi pejantannya lebih baik diganti saja bos. Oke bosku, jadi itu aja ulasan singkat hari ini ya. Semoga ini ya bisa menambah pengetahuan Anda lah, mungkin yang mengalami sering gagal menetaskan telur ya, indukannya sering gagal menetaskan telur, bisa intinya bisa untuk menambah pengetahuan atau penelitian lah. Jadi itu pengalaman pribadi saya yang saya ketahui dalam beternak entok seperti itu bos. Oke, semoga ini bermanfaat ya bos. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa videonya dibagikan dan jangan lupa yang belum subscribe juga bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.